Ditakuti di Piala Asia, pelatih Jepang dan Shin Tae-yong ada kemiripan strategi. Satu langkah lagi, Shin Tae-yong diambang sejarah. Sebelum kita membahasnya, sebaiknya sambil menonton video ini, tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Dan lanjutkan tonton sampai selesai. Sekarang kita mulai. Kemenangan timnas Jepang ini perlu dicermati secara serius karena menjadi prestasi bagi tim tersebut karena menang di kandang Jerman. Juga catatan penting bagi Indonesia karena merupakan pesaing di Piala Asia 2023 mendatang. Keberhasilan Jepang menggilas Jerman tak lepas dari kecerdikan sang pelatih, Hajime Moriyasu dalam membangun strategi terbaik. Ternyata, ada kemiripan antara pelatih Jepang dengan Shin Tae-yong yang dapat membuat Indonesia makin ditakuti di Piala Asia 2023 nanti. Berikut ulasan tentang kemiripan strategi yang diterapkan pelatih Jepang dan Shin Tae-yong. Skuad Jepang yang berhasil mengalahkan Jerman dalam laga uji coba kemarin, kurang lebih juga akan dipakai pada Piala Asia 2023. Sehingga penting untuk mengetahui peta kekuatan Jepang karena dalam Piala Asia 2023 akan menjadi salah satu lawan Indonesia dalam pertandingan melawan Jerman. Hajime Moriyasu banyak melakukan dinamika pada formasi serta strategi timnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi permainan lawan sehingga setiap gerak pemain Jerman bisa dijaga dengan baik. Pemain Jepang juga kerap melakukan pressing sehingga menyulitkan pemain Jerman untuk mengembangkan serangan. Keberhasilan Jepang menutup peluang lawan jelas membuat pemain Jerman sampai merasakan frustasi dan kekesalan. Tak terkecuali sang penjaga gawang, Ter Stegen yang sampai mengungkapkan kekesalannya usai pertandingan. Yang tak kalah menarik perhatian adalah bagaimana pelatih Jepang menerapkan formasi serta strategi yang begitu dinamis. Pada babak pertama, Hajime Moriyasu menerapkan formasi 4-4-2. Kemudian masuk babak kedua, pelatih Jepang mengubah formasi menjadi 5-4-1. Mitoma ditarik ke sektor belakang untuk ikut menjaga pertahanan. Sementara Kamada digeser untuk mengisi kekosongan posisi Mitoma. Satu hal penting yang harus dicatat adalah keberhasilan Hajime Moriyasu sebagai pelatih untuk mengendalikan keegoisan pemain. Sejatinya, ketika ada pemain yang sudah bersinar, maka ada kecenderungan pemain tersebut memiliki keegoisan tinggi dan ingin tampil mencolok. Misalnya Mitoma, seorang pemain yang sedang bersinar karirnya mau menuruti perintah pelatih untuk turun ke belakang membantu pertahanan sesuai arah pelatih. Strategi ini juga dilakukan oleh Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia senior saat menghadapi Turkmenistan dalam FIFA Matchday beberapa waktu lalu. Bisa jadi ini merupakan langkah Shin Tae-yong untuk membiasakan para pemainnya dalam menggunakan beberapa formasi dalam satu pertandingan. Ketika ingin bertahan maka Shin Tae-yong menggunakan 5 back. Sementara ketika menyerang ia mengerahkan 4 back. Sama seperti yang dilakukan pelatih Jepang. Kabar selanjutnya. Satu langkah lagi, Shin Tae-yong diambang sejarah. Indonesia tinggal selangkah lagi menuju putaran final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah sejak turnamen itu pertama kali digelar pada 2012 menyusul kemenangan telak merah putih 9-0 atas timnas China Taipei U23 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023. Tim Garuda Muda hanya membutuhkan hasil imbang melawan timnas Turkmenistan U23 pada laga pamungkas Grup K, Selasa, 12/9, untuk lolos ke putaran final sebagai juara grup. Sebagai pelatih, jika lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024, Shin akan mengulangi catatan manisnya ketika berhasil membawa timnas senior berlaga pada putaran final Piala Asia di Qatar mulai tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari tahun 2024 mendatang. Saya sangat yakin, seperti timnas senior lolos ke putaran final, timnas U23 pun juga bakal seperti itu, ucap Shin ketika berjumpa awak media di sela-sela memimpin latihan di Stadion Sriwedari, Solo. Minggu, tanggal 10 September tahun 2023, berbekal bermain di depan publik sendiri dan para pemain depannya yang tampil produktif pada laga perdana ketika berpesta 9 gol ke gawang China Taipei,
Shin yakin tim asuhannya dapat menampilkan permainan terbaik ketika melawan Turkmenistan nanti. Namun demikian, hal itu tidaklah mudah. Pasalnya, menurut pelatih asal Korea Selatan itu, kualitas pemain Turkmenistan dinilai sedikit lebih baik. Ia juga mewaspadai satu pemain Turkmenistan bernomor punggung 11, Samamet Haidirov, yang pada laga melawan China Taipei, Rabu, 6/9, mencetak hat-trick. Saya yakin menyajikan pertandingan yang baik bagi kita sendiri. Karena di sini pun ada fans sepak bola Indonesia, apalagi kemampuan pemain Indonesia tidak kalah melawan Turkmenistan. Ucap Shin Tae-yong. Itulah rangkaian kabar hari ini, Senin tanggal 11 September tahun 2023. Jangan lupa tulis komentar Anda tentang video ini, serta kritik dan sarannya buat channel HBS Sport TV News.